Ketemu lagi dengan Pakar Pembelajar. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe channel Pakar Pembelajar. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar. Kali ini kita akan membahas tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. A. Persepsi. Silahkan kalian perhatikan gambar yang saya sajikan. Pertanyaan: apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Orang atau manusia, kambing, ayam, bebek atau itik, dan pepohonan. Apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Perbedaannya banyak sekali. Saya contohkan satu dari pengelompokan makanannya. Kambing termasuk herbivora, sedangkan ayam termasuk omnivora. Apa pula persamaannya? Persamaan makhluk hidup yaitu membutuhkan makan dan minum, bernafas, berkembang biak. Silakan lanjutkan sendiri ya. Apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Ya, semua yang hidup membutuhkan oksigen. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Proses pengambilan oksigen dimulai dari oksigen yang ada di udara masuk ke dalam tubuh melalui alat pernafasan. Kemudian keluar dari tubuh dalam bentuk karbon dioksida. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Cara yang dapat kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga yaitu menanam pohon. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Tentu saja tanggung jawab kita adalah menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar, terutama pepohonan. Pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan yang satu dengan lainnya berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut kita pelajari sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua, alat dan sistem pernafasan pada serangga, insekta. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang.
Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau fish chest. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau istilahnya operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup. Secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka. Akibatnya, air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Yang keempat, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Contohnya adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana, dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Yang keenam, alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru.
Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Yang ketujuh, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sistem pernafasan pada manusia. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Penjelasannya adalah hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Laring atau tekak atau yang dikatakan jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Kalian perhatikan gambarnya. Keterangan gambar, yang A itu hidung, yang B faring, C laring, yang D trakea, E bronkus, F paru-paru, dan yang berikutnya yang G diafragma. Paru-paru. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Kalian perhatikan keterangan gambarnya. Yang A itu adalah paru-paru kanan, B bronkus kiri, yang C otot-otot di dinding bronkus, kemudian yang D ruang udara di dalam bronkus, E
bagian dalam bronkus, F. alveoli, G. ruang udara di alveoli, H. pembuluh darah, dan yang I. bronchiola. Kita lanjut. Tugas. Setelah kalian memahami tentang sistem pernafasan pada manusia, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa? Di mana? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Buatlah pertanyaan menggunakan kata tersebut, kemudian tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel. Ini tabelnya seperti ini. Kata tanya apa saja, kemudian pertanyaan kalian, dan jawaban kalian. Saya tunggu tugas kalian ya. Kita lanjut. Lambat cepatnya kita menarik nafas tergantung aktivitas. Saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan nafas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Setelah beraktivitas berat, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik nafas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan nafas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik nafas sebanyak 50 kali atau lebih. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kita lanjut. Contoh urutan tangga nada diatonis mayor: C, D, E, F, G, A, B, C. Intervalnya adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Berarti memainkan lagu dengan pianika. Hari Merdeka dimulai dari do sama dengan S, Allegro con brio, pencipta H. Mutahar. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama, pengertian tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan. Lingkungan itu bisa berupa alam, sosial, dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Jenis-jenis tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap diri sendiri itu yang pertama.
Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya yaitu ikut kerja bakti. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Barang kerajinan dari batang pohon. Silakan kalian perhatikan, ini adalah salah satu contoh barang kerajinan dari batang pohon. Tugas, silakan kalian lakukan wawancara. Pilihlah salah satu jenis usaha di lingkungan sekitarmu. Kemudian, cobalah membuat salah satu hasil dari jenis usaha tersebut. Pilih hasil jenis usaha yang mudah untuk kalian buat ya. Catatlah bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatannya, dan kesulitan yang kalian hadapi saat melaksanakan pembuatan karya kalian. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis kegiatan ekonomi ada 3 macam, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi adalah usaha untuk menciptakan atau menambah nilai ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan pemakaian barang hasil produksi, biasanya bahan pakaian, makanan, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan. Berikutnya distribusi adalah penyaluran atau pembagian atau pengiriman barang keperluan sehari-hari kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Sudah sepantasnya kita syukuri dan kita manfaatkan secara bijak. Beberapa bidang usaha dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan mencakup tanaman musim dan tanaman tahunan. Contoh tanaman musiman, misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Sedangkan contoh tanaman tahunan, misalnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkih, teh, karet, cendana, lada, dan kayu putih. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Caranya yaitu
Yang pertama dengan melakukan intensifikasi. Apa itu intensifikasi? Intensifikasi pertanian adalah pengolahan lahan pertanian yang ada dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan berbagai sarana. Intensifikasi pertanian ditempuh dengan program Panca Usaha Tani. Panca Usaha Tani meliputi kegiatan yang pertama pengolahan tanah yang baik, 2. Pengairan atau irigasi yang teratur, 3. Pemilihan bibit unggul, 4. Pemupukan, 5. Pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Cara yang kedua yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperluas lahan pertanian baru. Misalnya membuka hutan dan semak belukar, daerah sekitar rawa-rawa, dan daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Selain itu, ekstensifikasi juga dilakukan dengan membuka persawahan pasang surut. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganeka-ragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Diversifikasi pertanian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Misalnya, seorang petani selain bertani juga beternak ayam dan beternak ikan. Yang kedua, memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Misalnya, pada suatu lahan selain ditanam jagung, juga ditanam padi ladang. Berikutnya cara yang keempat, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah usaha memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif atau sudah tidak berproduksi menjadi lahan produktif, atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif. Cara yang ke-5, mekanisasi. Mekanisasi adalah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian modern. Mekanisasi pertanian banyak dilakukan di luar Pulau Jawa yang memiliki lahan pertanian luas. Pada program mekanisasi pertanian, tenaga manusia dan hewan bukan menjadi tenaga utama. Pemanfaatan sumber daya alam yang kedua yaitu di bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Yang kedua, peternakan hewan besar. Yang ketiga, peternakan unggas. Peternakan hewan kecil misalnya kelinci, kambing, domba, dan biri-biri. Peternakan hewan besar misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan unggas misalnya ayam, itik, burung, dan puyuh. Bidang yang ketiga yaitu perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan air laut. Perikanan darat terdiri atas perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar dilakukan di sungai, danau, rawa, waduk atau bendungan, empang, sawah, dan kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah lele, nila, mujair, guramih, dan ikan mas. Perikanan air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah bandeng. Sedangkan perikanan laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Laut juga menghasilkan udang, kerang, rumput laut, mutiara, dan garam. Bidang yang keempat yaitu pertambangan. Barang tambang dibedakan menjadi barang tambang mineral logam, barang tambang mineral non-logam,
dan barang tambang sumber energi. Barang tambang mineral logam misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Barang tambang mineral non-logam misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Barang tambang sumber energi misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan PT Chevron Pacific Indonesia. Bidang yang kelima, kehutanan. Fungsi hutan antara lain berperan penting sebagai paru-paru dunia, sebagai tempat berkembangnya berbagai fauna, menjadi daerah resapan air hujan. Sayangnya, saat ini luas hutan Indonesia semakin sempit. Ini tidak lepas dari alih fungsi lahan hutan untuk kawasan permukiman dan perkebunan. Kondisi ini dapat menyebabkan bencana banjir bandang ataupun tanah longsor. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Bidang yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Secara ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor-impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Bidang yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dikelompokkan menjadi industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Lihat jejak Merapi di Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di areal wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi, setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini, wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lava Tour Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis, terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Berikut wisata di lereng Merapi. Jenis usaha bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa yaitu pariwisata, perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Sedangkan contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi.
Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain: 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cindera mata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau istilahnya tour and travel. Bernafas membutuhkan kekuatan otot. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernafas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernafasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di dalam tubuh di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Silakan kalian perhatikan gambarnya. Udara masuk melalui mulut atau hidung, kemudian menuju tulang rusuk bergerak keluar. Di situ terjadi diafragma menjadi datar. Sedangkan ketika udara keluar, tulang rusuk bergerak masuk dan terjadilah diafragma atau relaksasi. Saat kita menghirup udara, diafragma akan berkontraksi menjadi lebih datar. Saat itu paru-paru membesar untuk dapat menampung udara yang kita hirup. Saat kita menghirup udara, otot-otot tulang rusuk mengangkat tulang rusuk kita sehingga paru-paru membesar. Sebaliknya, saat membuang nafas, otot diafragma akan relaksasi dan otot tulang rusuk mengendur. Paru-paru mengkerut lagi ke ukurannya yang lebih kecil dan menghembuskan udara pengap berisi karbon dioksida. Gugur bunga dimulai dari do, G sama dengan G, 4/4. Andante, maestoso, pencipta, H mutahar. Silakan kalian praktekkan menggunakan pianika. Tangga nada diatonis minor memiliki interval jarak nada 1/2, 1/1/2, 1/1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan contoh urutan tangga nada diatonis minor harmonis berikut: A, B, C, D, E, F, G, A. Intervalnya adalah 1/2, 1/1/2, 1/1. Atau 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor sebagai berikut: 1. Lagu bersifat sedih. 2. Lagu kurang bersemangat. 3. Melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri nada 6, namun tidak menutup kemungkinan diawali nada 3 dan diakhiri nada 6. Jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat: 1. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. 2. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Yang kedua, saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Kalian perhatikan gambarnya. Antara lain, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan.
Menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Manfaat membiasakan, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Manfaatnya apa saja? Yang pertama, terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. Ketiga, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Keempat, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Kelima, pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Keenam, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara.